Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih sudah menunggu tadi karena ada kesalahan teknis, maka kita akan mulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Baik, langsung saja ke slide-nya. Oke, sudah nampak ya semua slide-nya? Sudah, Sir. Sudah ya, aman ya. Oke ya. Nah, berarti kita akan berbicara mengenai TPS kuantitatif bagian yang pertama. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah kalian mampu untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan TPS kuantitatif. Nah, kalau misalnya kita lihat faktanya, memang ini pelajarannya tidak ada menjadi nilai rapot, tidak ada pertimbangan kalian naik kelas atau tidak karena nilai kuantitatif. Karena sifatnya sebenarnya di beberapa sekolah ini bahkan tidak diajarkan secara langsung atau secara khusus oleh Bapak Ibu gurunya. Cuman kita melihat kebutuhan bahwa salah satu jenis tes yang dilakukan di tingkat universitas itu ada TPS kuantitatif, ada TPS wacana, makanya di sekolah kita memberikannya secara khusus gitu. Jadi manfaatkanlah fasilitas yang diberikan oleh sekolah tersebut, ya, menghadirkan gurunya, lalu kemudian membuat bahannya secara khusus dan memikirkan soal-soal atau memprediksi soal-soal yang pernah dikeluarkan, gitu ya. Jadi ya tetap aja dijawab kuis-kuisnya, walaupun kuis-kuis itu sifatnya adalah lebih kepada kesadaran kalian untuk berlatih sedini mungkin untuk mempersiapkan diri 2 tahun ke depan, lebih kurang seperti itu, ya. Karena saya lihat ya kuisnya tuh kosong tuh, kalau misalnya ada beberapa yang ngecek lagi paling dari satu kelas misalnya 25 yang mengerjakan kuisnya 20 paling banyak misalnya kayak gitu, dan itu juga ada bolong-bolong gitu, mungkin karena dan di akhir-akhir juga nggak dikejarnya karena ya nggak ada di nilai raport, ya itu fakta gitu ya, itu fakta memang tidak ada di nilai raport. Tapi kalau misalnya kalian tidak membiasakan diri, tidak melatih diri terhadap soal-soal yang berkaitan dengan TPS kuantitatif, maka nanti bisa jadi akan menjadi kendala TPS kuantitatifnya. Sedangkan disitulah ajang, biasanya anak-anak tuh ajang mencari skor adalah di TPS. Karena kalau berkaitan dengan matematika, fisika, kimia, untuk yang ngambil saintek itu akan jauh lebih sulit mengerjakan soalnya karena berkaitan dengan konsep. Konsepnya juga sudah mendasar dibandingkan dengan konsep-konsep yang ada di TPS yang bisa dilogikakan tanpa harus ingat semua rumusnya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk yang pertama nih, ini mudah saja, ini adalah berkaitan dengan aljabar seperti biasa, hitungan seperti biasa. Jadi katanya di sini adalah seekor monyet mula-mula berada di ketinggian tertentu. Kenapa hewannya monyet ya? Karena dia bisa naik turun ya kan. Nah, kemudian ia turun 4 meter, naik 3 meter, turun 6 meter, naik 2 meter, naik 9 meter, turun 2 meter. Pada ketinggian berapakah monyet itu berada misalnya? Nah, berarti katanya di sini adalah naik dan turun ya. Kalau misalkan dia berkaitan naik turun, berarti itu berkaitan sama ya, sama tambah sama kurang kan gitu ya. Jadi kalau misalnya posisi awal itu adalah 0, maka turun itu negatif, naik itu berarti positif. Jadi kalau misalkan di sini adalah turun 4 meter berarti minus 4 kan dari posisi awal, ditambah sama 3, dikurang lagi sama 6, ditambah sama 2, ditambah sama 9 gitu ya, karena dia naik lagi, kemudian dikurangin sama 2. Pas ya gitu ya. Berarti hasilnya berapa nih? Hasilnya positif atau negatif? Ini berarti min 1. Ini habis ya. Kemudian yang di sini berarti jadinya adalah 3. Oke, 2 positif ya. Oke, karena dia 2 adalah merupakan positif, berarti dia posisinya adalah di atas daripada posisi awal. Berarti posisinya adalah 2 meter di atas posisi semula. Maka jawabannya adalah yang B. Jadi soal cerita ini bisa disederhanakan dalam bentuk perhitungan sederhana juga berkaitan dengan negatif dan positif. Next, kita lanjut. Nomor 2. Nah, jika angka 2 dalam bilangan 4, 3, 3, 6, 8, 9, ini berarti apa? Berkaitan sama yang namanya nilai tempat, ya kan? Nah, kalau misalkan nilai tempat itu ada satuan, ada puluhan, lalu kemudian ada ratusan, ribuan, puluh ribuan gitu ya, ratus ribuan.
Nah, jutaan, segala macam itu adalah merupakan nilai tempat. Nah, kalau misalkan dia seperti ini, berarti nilai tempat untuk 2 ini berarti apa nih? Ratus ribuan ya? Oh, bukan, puluh ribuan ya kan? Iya, puluh ribuan. Berarti X-nya berapa nilainya? 2 kali 10 pangkat berapa? 4, Sir. 4 ya kan? Karena di sini 1, 2, 3, 4 kan gitu ya. Jadi posisi 2 itu sebenarnya adalah 20.000. Itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 4. Ya udah, berarti jawabannya adalah X lebih kecil dibandingkan dengan nilai Y. Gampang ya? Berarti jawabannya adalah yang B. X lebih kecil daripada Y karena X-nya adalah 4. Nah, ini berkaitan juga masih dengan aljabar nilai tempat. Lanjut, nomor 3. Nah, ibu membeli kue yang dapat bertahan selama 1 minggu. Jika kue tersebut sudah disimpan selama 3 hari, 18 jam, berapa sisa waktu kue dapat bertahan? Nah, ini gimana nih? Berarti kalau 1 minggu itu berarti 7 hari ya kan? 1 minggu itu adalah 7 hari nih. Nah, udah kurang 3 hari. 3 hari. Nah, berarti di sini adalah 4 hari sisanya. Oke, 4 hari kan? Tapi di sini ada lagi 18 jam karena di sini ada 18 jam gitu. Oke, berarti jadinya gimana? Apa jawabannya? 3 hari 6 jam. 3 hari. 3 hari 6 jam. Sir. Ya benar, 3 hari 6 jam. Gampang ya? Oke, gitu. Next, nomor 4. Ya, udah mulai deh kalian. Tadi kan saya suruh nyediain kertas dan alat tulisnya. Jika X adalah luas lingkaran berjari-jari 4 meter, Y adalah luas lingkaran berjari-jari 6 meter, maka apa jawabannya? Makin sering berlatih, maka akan semakin cepat. A. X kecil ya, Sir. Iya, X kecil ya, jelas ya. Kalau misalkan dia lingkaran, lingkaran itu kan dia nilainya adalah VR kuadrat ya. Jadi kalau misalnya perbandingan luas satu lingkaran dengan perbandingan luas lingkaran yang lain, itu adalah perbandingan R1 kuadrat per ini ya, R2 kuadrat. Ini kan habis ya. Berarti artinya dengan cepat bahwa kita bisa melihat sebenarnya perbandingan antara satu lingkaran dengan lingkaran yang lain, ya bandingkan saja jari-jarinya. Bandingkan aja jari-jarinya. Berarti nanti di sini X-nya berapa? X-nya adalah 4 kuadrat karena dia luas kan. Y-nya itu berapa? Y-nya adalah 6 kuadrat. Ya jelas bahwa nilai X-nya pasti lebih kecil daripada nilai Y. Gitu. Tanpa harus kita spesifik sekali berapa mencarinya. Kalau mau dicari ya boleh gitu ya. Itu antara si X sama si Y. Oke, bisa kira-kira ini kalau misalnya dibandingkan ya, kalau misalnya berdiri sendiri berarti ini adalah V ditaruh, ini adalah V. Dapat? Next, kita buat lagi untuk yang berikutnya, yang nomor 5. Sumaryadi mengambil uang tabungannya 15% dari total. Jika diperlukan uang sebesar 450.000 untuk mengembalikan ke saldo semula, maka berapakah tabungan Sumaryadi sebelum diambil? Silahkan dijawab. Berarti sebelum diambil, uang dia berapa sih sebenarnya? Kalau udah langsung dapat, dilihat-lihat saja. 3 juta, Sir. 3 juta. Oke, thank you yang respon. Oke. Ya, thank you yang respon. Gimana caranya? Dites gitu? Boleh aja ya. Sebenarnya kalau boleh-boleh aja sih dites. Tapi kalau misalnya saya sih lihatnya bahwa yang 15% itu nilainya adalah ini kan. Karena kan dia ngambilnya 15% dari total jika diperlukan. Jadi dia sebenarnya perlunya adalah 450. Berarti 15% daripada totalnya itu adalah sama dengan 450.000.
Ya udah habisin aja, habis. Berapa di sini? 3, di sini 1. X-nya adalah tinggal kalikan. 3 kali sekian ya kan? 3, 0, 2 nolnya, 2 nolnya tambahin tuh 2, 3. Selesai. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 6. Tabung. Tabung mempunyai luas alas sekian, volumenya sekian. Tinggi tabung berapa? Nah, ayo. Apa volume tabung ya? Silahkan direspon dulu. Volume tabung apa? Udah dipelajari kelas 10. P kali R pangkat 2 kali T. Iya, benar. Benar. VR kuadrat T kan? VR kuadrat itu apa ya? Luas lingkaran. Luas lingkaran. Luas lingkaran berarti saya bisa bilang bahwa secara umum luas tabung itu adalah luas alas dikaliin sama tingginya kan? Nah, karena di sini apa? Karena di sini yang dikasih tahu adalah luas alas. Tapi, nah, ada nggak perbedaan di sini? Ada, perbedaannya adalah perbedaan satuan. Liter itu 1 liter berapa ya? Berapa sentimeter kubik? 1 liter tuh 1 desimeter kubik, Sir. Benar. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti berapa sentimeter kubik? 1 juta sentimeter kubik, Sir. Kalau satu, iya. Kalau satu itu adalah sama dengan 1000, benar. 1000 sentimeter kubik. Sentimeter kubik ini apa nama lainnya? Kalau dalam pengukuran, liter, terus kemudian di bawahnya apa? Sir. Good, ya. Jadi kalau misalnya dia buat donat gitu ya, buat resep masakan dan segala macam, biasanya masukkan air berapa cc gitu. Nanti berarti dia adalah sentimeter kubik. Good. Nah, berarti kita harus ubah kemana? Dia tujuannya kemana sih? Tujuannya ke senti ya. Tujuannya ke senti ya, berarti nanti kita ubah aja ke senti juga boleh. Oke, berarti nanti dari sini adalah, ini 1000 liter. Kalau dia 1000 liter, ya berarti berapa sentimeter kubik? 1, 2, 3. Sejuta, Sir. Sejuta ya, sejuta. Lalu kemudian luas alasnya 50 kali T. Ya udah tinggal habiskan. Berapa nilainya? Kayaknya nolnya kebanyakan ya. Ya kan? Ini berarti T-nya itu adalah sama dengan, iya, ini 2, sini 2 ya. Harusnya dia bukan 2000, tapi 2, 1, 2, 3, 4, 20.000 ya kan sih? Cocok? Iya, Sir. Oh, enggak. Pas 2000, pas lah. Iya, enggak, 20.000 ya. Kecuali kalau ini 500 ya. Pas itu? Iya, Sir. Ya, oke, ini 500, baru ini adalah sama dengan 2000. Oke. Begitu. Good. Berarti jawabannya itu ya. Lanjut ke soal konsep cerita. Nah, ini agak panjang, silahkan deh. Saya bacain aja. Pada suatu perguruan tinggi, setiap mahasiswa diharuskan untuk menjadwalkan 8 mata kuliah, yaitu adalah F, G, H, J, K, L, M, dan N. Seluruh mahasiswa mengambil 1 mata kuliah secara berurutan setiap semesternya dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal dari ke-8 mata kuliah tersebut dibatasi oleh hal-hal berikut ini. N selalu diambil di semester pertama. F selalu diambil segera setelah mata kuliah G diambil. H harus diambil sebelum mata kuliah F. J dan M harus dipisahkan 2 semester yang berurutan. Oke, pertanyaannya adalah urutan jadwal berikut ini yang memenuhi persyaratan di atas untuk mahasiswa semester 2 hingga semester 8. Karena semester 1-nya udah pasti N ya kan? Karena N selalu diambil di semester 1. Ayo, silahkan dulu deh. Soal yang kayak gini nih. Langsung dapat B. Oke, tunggu ya temennya. Bola. Dodol, Sir. Oh, dodol. M, K, L, J, G, F, H. H berarti yang terakhir ya. Oke, wait ya, sebentar ya, temennya masih nyoba-nyoba. Iya, Sir. D, Sir. D ya, setuju ya D. So gimana nih caranya kita buat ya? F selalu diambil segera setelah mata kuliah G diambil. Berarti siapa duluan yang diambil?
F selalu diambil segera setelah. Berarti G dulu, baru F, ya kan? G dulu baru F. Dan mereka nggak boleh terpisah. G, F, nggak terpisah. Ini pasti salah. Ini masih boleh, ini masih boleh, ini pasti salah. Gitu ya. Kalau dari kalimat yang kedua. Lalu kemudian H harus diambil sebelum mata kuliah F. Tapi sebelumnya itu nggak harus setelahnya ya. H harus diambil sebelum. Berarti H habis H ke siapa? Ke F. HF ya, nggak masalah. HF ini masih benar. Ini HF juga masih benar. Ini D. Yes, sir. Bukan FH-nya, Sir. No. Kok D? D itu FH loh. Iya sih, kalau D itu adalah FH nih. H harus diambil sebelum kan? Sebelum mata kuliah F. Berarti H dulu baru F. H dulu baru F. Salah loh ini. Ya kan? Lalu J dan M harus dipisahkan 2 semester berurutan. Berarti bisa J, M, 2 semester berurutan ya. 2 semester berurutan. Atau MJ juga bisa kan? MJ. A. J, M. Jauh kali. Semesternya 3 loh semesternya. Itu yang menyebabkan dia salah ya. Salah lah ini. Ya kan? Berarti dari sini adalah si ini mah J sama M-nya berapa? Ya J, ini M kan? Ini M, di sini J. Ya udah, inilah berarti 2 semester. C jawabannya. Tuh, jadi terjebak kan yang kayak gini. Oke. Ya, berarti jawabannya adalah yang C. Jadi bukan D, lalu kemudian bukan A. Tapi tahu alasannya kenapa itu menjadi bukan. Oke, jadi pertama adalah ditepis. Kalau saya bilang itu ditepis. Ditepis yang nggak mungkin. Yang tidak memenuhi syarat itu ditepiskan dulu, hilangkan. Oke, paham di sini? Karena soal yang kayak gini nih sering muncul gitu. Dan nggak ada rumusnya. Ya, ini adalah logika. Kemampuan kalian membacanya. Literasi sih di sini yang dituntut. Oke, nomor 8 masih kaitannya dengan ini ya. Nomor 8 kaitannya dengan ini. H dapat diambil pada semester berikut ini, kecuali semester berapa dia nggak boleh H? Ayo, pada semester berapa H tidak boleh diambil? Kalau misalnya kita lihat susunannya ini. Semester 1, Sir. 1, tapi tidak ada di opsi. Semester 2 nggak bisa H. Karena Bisa, dia Sir. harus diambil sebelum mata kuliah F. Salah. Terus? Ayo, semester berapa H tidak bisa diambil? Kan gitu ya, karena di sini kecuali belakangnya. H dapat diambil pada semester berikut kecuali Ayo, kecuali di mana dia? Nggak bisa di 2, di 3, di 4, di 6, atau di 8? Di 8, Sir. Di 8, oke. Kenapa? Karena nggak bisa di akhir. Karena nggak bisa di akhir. Kenapa dia nggak bisa di akhir? Karena harus Karena diambil dia mata kuliah F. sebelum F, Sir. Iya benar, karena ada mata kuliah yang harus diambil setelahnya, gitu ya. Karena ada mata kuliah yang harus diambil setelah si H itu. Siapa itu? Si F. Apakah langsung diambil? Belum tentu, karena di sini tidak ada dikatakan itu. Kecuali kalau misalnya segera setelah. Kalau segera setelah, itu langsung. G, F berarti nggak boleh terpisahkan. Tapi kalau harus diambil sebelum, ya berarti dia bisa langsung diambil, bisa terpisah dulu antar beberapa semester. Benar? Ya dia nggak akan mungkin di 8. Karena kalau misalnya hanya di 8, F-nya di mana lagi? Sedangkan semesternya sampai dengan semester 8 dan mahasiswa tersebut tergolong mahasiswa yang pintar karena dia nggak ngulang sama sekali, nggak ada yang ngulang mata kuliahnya. Oke, 9. Sama ini. Ya, berarti ini jawabannya adalah 8 ya. Oke, 10. Semester yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah F adalah semester berapa? Semester yang dapat digunakan oleh mahasiswa. Yang ditepis pasti 1, ya kan? 1 nggak mungkin nih. Kenapa? Karena 1 itu posisi N. 2, mungkinkah 2? Enggak, Sir. Nggak Tidak, mungkin. Sir. Kalau misalnya 2 F-nya di mana lagi? Si H. Ya kan? Iya. Nggak akan mungkin.
Yang mana nih? Berarti tinggal 3, 4, 5. Semester yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah F adalah semester berapa? Apakah 3, 4, 5? Kita balik ke sini. Kasusnya. 3, 4, 5. Semester berapa? Pertimbangkan dari 4 poin yang ada di teks. Nah, F di semester berapa? 5, Sir. 5. Oke. Setujukah 5 teman-teman yang lain? Masih satu suara. 5, Sir. 5. Dwi juga 5 ya. Oke, yang lain. Masih mikir. 4, Sir. 4. Oke, Sofi 4 nih. Good. Ada perbedaan pendapat ya. Nggak apa-apa. Berarti 4, Sir. 4. Fajar juga 4. Oke. Why ya untuk yang 5 dulu. Untuk yang 5. Kenapa 5? Susunannya gimana rupanya kalau misalnya dia 5? Berarti N gitu ya. Lalu kemudian ini kan 1 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tadi F-nya kalian letakkan di sini ya. Ini 6, 7, 8. F. Terus yang di sininya kalau 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini pasti N. Sininya F. Ya. Yang mana mau kasih ide dulu? Yang 4 deh, yang 4. Yang 4 tadi ada si Sofia sama si Fajar. Yang nomor 2 itu Nomor H. 2 itu? Nomor H, 2 Sir. itu H. Ini bentar, ini yang keempat atau yang setuju yang 4 atau yang 5? Yang setuju 4, Sir. Yang setuju 4. Nomor 1 adalah H. Lalu? Nomor 2-nya H, nomor 3-nya G, Sir. Oke. Selebihnya JM gitu ya? JM atau Iya, Sir. MJ? Ya, JM atau J. Ini masih bisakah terpisah 2 semester J dengan M-nya? Masih bisa, Sir. Bisa, Masih Sir. bisa. Masih. J, M, atau MJ juga nggak masalah ya. Masih bisa terpisah 2 semester ini bisa MJ. Tidak ada syarat yang dilanggar ya. Nah, kalau yang 5, si F-nya berada di 5. Bisakah kita meletakkan J dengan M? Terpisah 2 Enggak, semester? Sir. Enggak, Sir. Enggak, ya. Enggak, Sir. Karena di sini posisinya berapa sih? Di sini 3 ya. 3, di sini 3 juga kan? Iya, benar. Berarti jawabannya adalah harus yang di 4. Si F-nya itu bisa diambil di yang keempat. Oke, gitu. Udah? Dapat ya? Bisa nggak? Oke, jadi kalau TPS kuantitatif itu ya berkaitan dengan itu-itu aja, nak. Yang pertama apa sih kalau kita buat kesimpulannya? Kalian harus kuasai tentang operasi hitung kan? Operasi hitung. Ini, operasi hitung bilangan. Terus nanti juga ada ya barisan. Tapi barisannya bukan kayak barisan matematika, aritmatika, geometri, kemudian barisan geometri tak hingga gitu. Enggak. Barisannya ini berkaitan dengan apa? Pola bilangan bisa, pola gambar, mana tahu ada pakai gambar ya kan? Mau diputarkah dia atau misalnya dibalik gitu yang misalnya tes kalian yang pertama-pertama itu di CTF kayak gitu-gitu R misalnya. Nah, itu adalah pola-pola bilangan, pola gambar. Atau misalnya huruf juga mungkin, ya kan? Atau misalnya adalah sandi bisa jadi dia. Sandi membaca sandi dan segala macam itu berkaitan dengan si barisan dan pola-polanya. Oke, baru kemudian apa lagi? Aritmatika sosial itu biasanya juga sering ya, misalnya kayak keuntungan, laba, rugi, itu dia. Aritmatika. Udah, perbandingan. Nah, di sinilah ini perbandingan. Bandingan dan kawan-kawannya. Baru logika sih sebenarnya. Ya kan? Jadi soal-soal yang berkaitan dengan teks itu juga adalah berkaitan dengan si logikanya. Oke, jadi pesan saya untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan ini minggu pertama kalian tidak ada penugasan apapun karena belum efektif juga karena kalian masih ada yang PLS lalu kemudian yang kelas 12 masih mendampingi adik-adiknya dalam kegiatan PLS.
Makanya selalu saya bilang bahwa kalau untuk materi TPS itu konsepnya adalah sama seperti bermain game sih sebenarnya. Semakin kalian sering mainkannya, maka semakin cepat juga jarinya untuk mencetkan gitu ya. Kalau misalnya nanti ada yang sering main game Mobile Legends atau apa segala macam, kan makin oke strateginya ketika dia makin sering main kan gitu. Sama kayak gini, jadi lebih bagus buanglah waktu kalian untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan TPS. Banyak kok soalnya yang bisa kalian kerjakan. Dan sudah mulai-mulai juga kerjain soal TO-TO-nya. Gitu, TO-TO yang diberikan di Instagram. Kan pada aktif semua ini di Instagram dan segala macam. Coba aja daftar, walaupun kalian belum kelas 12, masih kelas 11, nggak apa-apa dicoba-coba mulai dari sekarang supaya tahu seberapa berat perjuangan yang akan kalian hadapi di tahun depan. Gitu. Oke. Saya rasa itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih buat kalian yang sudah datang. Terima kasih buat kalian yang sudah join. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir.